Halo semua, kalau kamu pernah membaca kitab Hakim-Hakim sampai selesai, nama Ehud pasti tidak asing di telingamu. Kisahnya dimulai ketika bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya mereka dikuasai oleh Raja Eglon dari Moab selama 18 tahun. Sampai akhirnya mereka sadar dan berseru minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan seorang penolong yang bernama Ehud, yang merupakan anak Gera dari suku Benyamin. Alkitab tidak banyak menceritakan detail tentang Ehud, tapi 3 hal penting yang kita tahu adalah: pertama, dia kidal, kemudian dia punya strategi yang cerdas, dan dia seorang yang sangat berani. Bayangkan, dia masuk ke istana musuh sendirian dengan misi rahasia untuk mengalahkan Raja Eglon. Strateginya luar biasa cerdik. Setelah menyerahkan upeti kepada Eglon, Ehud pamit untuk pulang. Tapi di tengah jalan, dia berhenti di batu-batu berpahat di Gilgal. Dan ini bukan batu-batu biasa, melainkan patung-patung ukiran berhala-berhala bangsa Moab. Ehud berhenti di lokasi itu, dan dia kembali ke istana Raja Eglon. Dia ingin bertemu sang raja kembali karena dia berpura-pura bahwa dia mendapatkan sebuah pesan rahasia untuk sang raja dari para berhala tersebut ketika dia melewati patung-patung di Gilgal itu. Raja Eglon langsung tertarik. Sang raja memerintahkan semua orang untuk keluar ruangan dan pintunya pun dikunci. Ehud memanfaatkan momen itu karena dia adalah seorang yang kidal. Raja tidak curiga ketika dia mengambil pedang dari paha kanannya dan menusuk perut sang raja. Raja Eglon tewas kehabisan darah. Setelah itu Ehud melarikan diri dan memimpin bangsa Israel untuk menyerang Moab. Tanpa raja mereka, sekitar 10.000 orang Moab dikalahkan. Dan hasilnya, negeri itu mengalami damai selama 80 tahun. Semua ini bukan karena kehebatan Ehud semata, tapi karena campur tangan Tuhan. Ketika bangsa Israel berseru, Tuhan menjawab. Tuhan memberi Ehud hikmat, strategi, keberanian, dan kemenangan. Hari ini, mungkin kamu sedang menghadapi situasi yang sulit, bahkan terasa mustahil. Ingat ini, datanglah kepada Tuhan, minta pertolongan dari sumber pertolongan yang sejati tersebut. Berdoalah dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup membuka jalan, memberi ide, kesempatan, dan jalan keluar yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus andalkan Dia, dan percayalah, saat iman kita berjalan bersama Tuhan, kemenangan itu bukan sesuatu yang mustahil. Tuhan memberkati.